Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ralo Alexander Fani dengan NIM 046 dari Gedung 1 Angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan struktural menggunakan beton bertulang untuk gedung yang akan direncanakan untuk perkantoran dengan bentang 3 dengan 3 bentang dengan masing-masing bentang dengan panjang 5 meter dan ketinggian per lantai yaitu 3,5 meter. Selanjutnya yaitu kita bakal bikin kerangkanya dulu teman-teman. Kita mulai dari sini. Di sini aku pakai yang 3D frame. Nah, untuk number stories itu adalah jumlah lantainya. Dan di sini aku rencana bakal ada 7 lantai dengan bentang 3 searah sumbu X dan 3 searah sumbu Y dengan panjang, karena kita per bentang itu bentuknya simetris teman-teman. Kita dari soal juga itu ada 5 meter per 5 meter. Untuk ketinggian per lantainya sendiri itu di angka 3,5 teman-teman. Oke, kalau udah jadi seperti ini, yang pertama kita lakukan, karena ini tumpuannya masih sendi, jadi kita ubah dulu teman-teman ke jepit. Dan cara kalian bisa blok di bagian yang sini. Selanjutnya kita bisa assign, join, terus kita bisa restrain jadi tumpuan jepit. Oke, kalau udah selanjutnya kita bakal bikin yang pertama dulu, kita bakal bikin materialnya itu udah ditetapkan di soal, yaitu kita bakal pakai beton dengan mutu 25 MPa FC 25. Pertama kita harus ke material dulu. Oke, kita add material, kita pakai user aja, terus kita cari konkret. Oke, kita tulis FC 25. Material untuk tulangan. Selanjutnya user steel, kita pakai yang rebar atau tulangan. Oke, jadi di tulangan ini kita ada 2 tulangan pokok dan tulangan sengkang. Oke, jadi tulangan pokok itu kita pakai BJTD. Selanjutnya kita bikin untuk material baja tulangan sengkang. Nah, kalau udah semua, kita bikin frame sectionnya. Frame section itu apa teman-teman? Frame section itu gampang, itu adalah kita bakal bikin frame untuk penampangnya. Dan di sini karena kita akan memakai beton bertulang, jadi kita bakal ke frame section. Kita add new property, kita cari concrete. Selanjutnya habis itu kita bisa pasangin semuanya dulu teman-teman, kayak ke kolom atau sebaliknya.
Nah, kita bisa select all dulu semuanya, terus kita assign. Jadi kita ke frame section. Kita di sini aku mau masang di balok dulu. Oke, kalau udah kita bisa ambil kayak segini, kita bisa blok ke samping. Ini kita bakal masang buat kolom. Oke. Kalau udah kita bisa cek dulu. Kita pakai extrude. Nah, udah kepasang semua teman-teman. Jadi ada perbedaan juga, perbedaan warna. Mana yang kolom, mana yang balok, itu udah kasih semua. Selanjutnya kita bakal bikin platnya. Nah, untuk plat kita bisa masukin pakai quick draw. Nah, kita bakal mulai dari lantai, kan ini ada 7 lantai, kita bakal mulai dari lantai 6. Oh, kita mulai dari lantai 7, belum ke atap teman-teman. Kita pakai quick draw. Selanjutnya kita bakal select. Oke. Ini ya sabar aja teman-teman. Oke. Terus lanjut lagi ke bawah. Oke, terus kita bisa cek lagi teman-teman, apakah semuanya udah masuk apa belum. Oke, selanjutnya kita bakal masukin ke plat atap teman-teman. Kita bakal ya. Ya. Oke, kalau udah kita quick draw lagi. Kita pilih plat atap 10 cm. Oke, udah masuk juga. Nah, selanjutnya kita bakal masukin untuk pembebanannya. Pembebanannya karena ini tuh bentuknya persegi, jadi otomatis
Untuk bebannya sendiri bentuknya bakal bentuk segitiga teman-teman. Nah, kita bakal mulai dari beban segitiga beban mati. Nah, untuk memasukkannya kita bakal pakai frame assign, terus ke frame load distribute. Nah, di situ untuk jarak yang lebih proporsional atau lebih akurat, kita bakal pakai yang absolute distance. Karena bentaknya itu 5 meter dan tengah-tengah adalah 2,5. Ini salah teman-teman, ini 2,5 dan ini 5. Oke. Selanjutnya untuk beban mati. Beban mati sendiri kalau dari perhitungan itu beban mati plat lantai itu dari di angka 391. Oke, kalau udah kita bisa select plat-platnya. Itu ada di, kita bisa gini. Oke, kita select. Oke. Nah, dikarenakan di tengah-tengah itu bakal ada beban yang double, kayak dari sisi ini ke sini, itu kita bisa doublekan lagi semuanya. Jadi kita kayak add dan oke. Dan kita bakal lakuin itu ke selanjutnya juga. Nah, untuk mengeceknya sendiri aku lebih better kita bakal ngecek langsung juga. Kita pakai frame date. Oke, nah ini kan beban udah masuk ke teman-teman dan bisa dilihat. Jadi di segitiga dalam ini bentuk apa? Lebih besar daripada segitiga di luarnya. Kenapa? Karena beban yang ditanggung mereka itu double. Oke, kita bisa lanjut aja. Selanjutnya kita bakal pasang untuk beban hidupnya dulu. Nah, untuk beban hidupnya sendiri, plat lantai itu ada di angka 250. Kita bisa masukin, terus kita select lagi. Cara kerja sama teman-teman. Nah, we're still kids when we fall in love, finding I can't start love. I will be this time. Just
Oke, bisa kita lihat teman-teman, ini beban udah ada semua untuk beban hidup. Selanjutnya kita bakal bikin untuk beban plat atap. Kita bakal ke plat yang paling atas. Oke. Nah, untuk beban hidupnya sendiri plat atap itu ada di angka 100 teman-teman. Cara kerja masih sama. Oke. Dan untuk beban matinya sendiri itu ada di angka 263. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bisa pasang untuk beban gempa. Nah, beban gempa itu kita bisa pasang di dan untuk beban gempa itu kita bisa taruh di ujung join. Contohnya seperti oke. Kita bisa klik semua. Kita bakal pakai join load force, kita pakai quick. Nah, untuk arah sendiri kita bakal pakai arah X, yaitu di angka, misalkan untuk gempa sendiri aku bakal pakai di angka 90 contoh. Habis itu kita bakal running, dan dipastiin kalau running ini modal kita matikan teman-teman, atau bisa kita delete. Tapi kalau di sini belum bisa di delete, kita not run saja. Oke, kalau udah kita run. UAS struktur gedung. Oke. Nah, apabila sudah seperti ini, kan kita mau melihat efisiensi dari perstrukturan tersebut. Kita bisa pakai concrete frame design, lalu ke sini. Nah, sudah kelihatan teman-teman, untuk baloknya sendiri itu ada di angka 0, yang dimana itu sangat aman. Dan untuk kolomnya sendiri itu kemungkinan ada di deretan 0,9, dan itu masih terbilang cukup beresiko ya teman-teman. Dan untuk baloknya sendiri itu bisa cukup aman, tapi menurut aku pribadi itu juga masih terlalu aman dan bisa berdampak pada efisiensi biaya. Sekian penjelasan yang akan aku sampaikan dalam pembuatan struktural gedung. Terima kasih.